Pemirsa, Anda menyaksikan segmen kabar siang di lokasi. Nah, di tengah pandemi ini sejumlah siswa diharuskan untuk belajar dari rumah saja atau lewat online ataupun daring. Nah, ini Kemendikbud mencatat ini sebanyak 94% mulai dari PAUD hingga SLTA yang berada di zona merah, orange ataupun kuning. Hanya 6% saja yang berada di zona hijau yang untuk diizinkan untuk belajar tatap muka, itu pun dengan sejumlah persyaratan. Nah, ini sebuah aplikasi atau sebuah program yang akan memberikan bagi siswa untuk belajar lewat online namun secara gratis. Dan itu kita akan bahas di segmen kabar siang di lokasi bersama saya Kara Syam. Dan saat ini ada sejumlah siswa yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Kira-kira mereka melakukan proses belajar mengajar apa ya? Kita akan tanyakan langsung ke siswanya tersebut. Mas, ini sedang belajar apa nih? Di sini kami sedang belajar pemrograman dalam pengembangan aplikasi Indis. Ini kan semuanya sistemnya lewat online. Kenapa harus datang ke lokasi gitu? Sebelumnya kami di sini sebagai siswa, kemudian direkrut oleh perusahaan ini untuk mengembangkan aplikasi sosial media digital learning ini. Jadi di Indis di sini kita kami yang mengembangkan dari lulusan anak-anak SMK. Ada syarat tersendiri nggak ini kenapa Mas bisa direkrut dari siswa menjadi sebagai programming pengembang gitu? Biasanya di sini siswa-siswa berprestasi yang 5 besar minimal dari sekolahnya itu bisa direkrut untuk bergabung untuk mengembangkan aplikasi di sini. Seperti itu. Oke. Ini sedang mengerjakan apa nih? Sekarang sedang belajar pemrograman Java sih, Mbak. Oke. Mbak, ini bisa dijelaskan nggak sih ini? Ini Bapak di sini sebagai pengajar ya, Pak ya? Iya, saya sebagai instruktur untuk memperkenalkan bahasa pemrograman yang lebih apply untuk dunia kerja gitu. Jadi supaya siswa lebih terbuka, di mana ketika SMK itu belum terlalu mengenal dunia kerja seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi ini program apa ini yang diajarkan nih Pak nih? Ini lebih ke program pengenalan ke Indisnya gitu. Jadi Indis itu di Indonesia Digital School. Di sini dasar untuk pengembangan selanjutnya seperti itu. Untuk kontennya sendiri ini gimana Pak nih? Jadi kontennya sendiri itu ada 2 sumbernya. Pertama itu bisa ngambil dari YouTube sendiri atau kita bisa memasukkan dari lokal gitu. Jadi videonya itu bisa diupload dari lokal oleh si publisher. Nanti sebagai murid itu dia role-nya sebagai subscriber gitu. Publishernya ini apakah dari pihak internal program ini atau mereka harus meng-hire guru atau bagaimana Pak? Jadi Indis itu adalah open relational ORM. Jadi dia untuk belajar open untuk semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak berbayar. Untuk publishernya sendiri itu memang ada yang dari sini, ada yang dari luar juga gitu. Nah, sedangkan untuk yang programming di sini itu kami memang sudah menyediakan learning pad-nya, kelas-kelasnya untuk dipelajari lebih dalam oleh siswa yang ada di sini seperti itu. Baik. Mas, ini udah tahap di mana aja nih pembelajarannya nih? Sekarang masih tahap pengenalan pemrograman Java yang sudah disampaikan. Jadi kita pengenalan awal dulu, kemudian kita bisa masuk ke dalam program Indisnya itu sendiri. Nah, baik, kita akan langsung menanyakan kira-kira bagaimana sih cara pembuatan konten kreator atau konten dari program ini, isinya seperti apa aja kontennya. Kita akan lihat-lihat ke dalam guru yang sedang memberikan konten. Yuk ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah ruangan di mana di sini tempat ini biasanya guru bisa melakukan proses belajar mengajar atau mengakses dan mengupload kreasi mereka untuk melakukan konten kreator. Dan saat ini sudah ada seorang guru yang melakukan proses belajar mengajar di sini. Tapi kira-kira kenapa ya mereka harus melakukan proses belajar mengajar di sini? Kan bukannya semuanya berbasis online. Kita akan tanyakan itu. Mbak, ini dengan siapa? Dengan Feby. Oh iya. Mbak Feby ini seorang guru di sini. Ini lagi ngapain di sini? Ini proses belajar mengajar apa nih? Betul, saya sedang membuat konten untuk pelajaran matematika untuk kelas 4 SD seperti itu. Jadi nanti anak didik saya yang belajar terkait dengan matematika itu bisa langsung menonton videonya seperti itu. Kayak gitu. Itu. Terus kenapa harus berada di tempat? Kalau di sini sih berada di tempat ini biar lebih berkomunikasi dengan tim yang ada di sini. Jadi nanti pada saat membuat konten dan diupload itu sudah oke semua seperti itu. Jadi di sini juga memfasilitasi para guru untuk melakukan proses belajar mengajar. Betul, betul seperti itu.
Terus ini kontennya ini dari mana? Apakah berdasarkan dari kurikulum yang ada atau bagaimana? Betul, semua konten yang ada di Indis adalah konten yang dibuat oleh guru masing-masing di setiap sekolah, seperti itu. Jadi pasti mengikuti kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti itu. Oke, baik. Selain itu, jadi ini bagaimana nih? Ini kan yang diajarkan apakah hanya untuk kelas SD saja atau untuk semua jurusan atau bagaimana nih? Sebenarnya semuanya, dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan sebenarnya kalau misalkan ada corporate university, biasanya setiap perusahaan punya corporate university, itu bisa membuat konten di sana. Jadi kita bisa buat entity-entity-nya seperti itu. Oke. Jadi satu guru ini bisa mengakses berapa konten kira-kira? Sebenarnya tergantung kelas apa yang dia subscribe, kayak gitu. Kalau misalkan dia bekerja sebagai guru SD kelas 4, maka dia bisa subscribe kelas-kelas yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kelas 4 SD, seperti itu. Oke, terus ini metodenya ini gimana nih? Apakah mereka diawasi langsung atau bagaimana? Apa mereka bisa diketahui progres pembelajarannya tuh lewat apa gitu? Oke, jadi setiap menonton video, setiap anak itu ada progres. Dia sudah menonton berapa lama. Nah, itu biasanya bisa dideteksi dari videonya sendiri, kayak gitu. Dan masing-masing orang tua murid juga bisa login di sana sebagai proktor jadinya, seperti itu, untuk mengawasi apakah anak mereka itu belajar sudah benar atau tidak, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat belajar mengenai kembali. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan seorang guru yang biasa mengisi konten yang ada di program ini. Dan kita akan tanya-tanya lagi kira-kira kenapa sih harus membuat program ini dengan secara gratis dengan founder dari program ini. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Tetaplah di Kabar Siang di Lokasi. Kita kembali di Kabar Siang di Lokasi dan sesuai janji saya tadi, kita akan ngebahas ini dengan founder dari program yang berbasis online dan namun gratis. Ini kira-kira apa yang mendasari kenapa sampai dibuat secara gratis gitu. Dan sampai ini sudah bersama saya founder dari program ini, ada Dede Mulyana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini bagaimana nih, Pak nih? Ini program berbasis online, apa bedanya dengan program yang lainnya nih? Oke, jadi latar belakang kami membuat program ini, pertama adalah sebagian besar sekolah dan guru belum siap sebetulnya untuk pembelajaran online. Ketika mereka memilih teknologi, mereka pakai saja teknologi yang memang banyak digunakan untuk pembelajaran. Ada untuk video conference, berbagi video, file, dan sebagainya. Dan itu terpisah-pisah, tidak terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian yang kedua adalah guru juga tidak mudah untuk mencari konten pembelajaran di rumah bagi anak-anak. Sehingga kami berinisiatif bahwa bagaimana kita menyediakan sebuah teknologi yang terintegrasi. Cukup pakai satu teknologi, yaitu Indonesia Digital School atau INDIS, dan bisa diakses gratis. Kenapa gratis? Kita dalam kondisi pandemi, kita semua tahu kondisi ekonomi tidak lebih baik dari tahun kemarin, sehingga kalau orang tua harus membayar lebih untuk anak-anaknya, untuk para pelajar mendapatkan konten pembelajaran, maka ini sudah tidak sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Kurang lebih seperti itu. Apa nih mendasari kenapa harus diberikan secara free? Apa yang membedakan dengan program yang lainnya juga yang seperti dengan program ini? Oke, program kami itu kami menyediakan platform. Kami tidak menyediakan konten. Siapa yang mengisi konten? Yaitu guru-guru, para dosen, para pengajar, dengan mengaksesnya secara gratis. Siswa, para pembelajar peserta didik juga bisa mengaksesnya gratis. Sehingga semua kita berkontribusi untuk materi pembelajaran dan semua bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, bedanya dengan yang lain, platform pendidikan yang ada, mereka menyediakan konten, mengharuskan sekolah, guru, atau siswa untuk membayar untuk bisa menonton konten, mengakses konten. Nah, hal ini seperti yang sampaikan tadi, dalam kondisi sekarang tekanan ekonomi menjadi semakin besar untuk mendapatkan materi yang berkualitas dan lebih banyak. Sehingga kami berpikir bahwa dengan hadirnya sebuah platform yang gratis, yang bisa diakses semua orang, kita sama-sama mengisi, kita sama-sama mengakses, maka pemerataan pendidikan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu bisa terjadi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Itu kenapa moto kami adalah Indonesia belajar, Indonesia mengajar. Kalau untuk gurunya sendiri ini dari mana nih peserta ini para pengajar ini nih
perekrutannya seperti apa nih? Oke, karena kami adalah platform pembelajaran berbasis sosial media, jadi siapapun bisa daftar, siapapun bisa berbagi konten pembelajaran atau pendidikan dengan siapapun juga di Indonesia bahkan di dunia, maka guru, dosen, trainer bisa sign up atau daftar ke aplikasi ini dengan mudah. Nah setelah itu mereka bisa mulai membangun sebuah digital entity di dalam program ini atau sekolah digitalnya dan mulai mengisi kontennya dan berbagi. Jadi karena kami platform berbasis sosial media, maka siapapun bisa dengan mudah untuk mendaftar. Jadi tidak ada seleksi khusus. Selama orang itu mau berbagi, mau menyebarkan konten-konten positif, baik itu tentang pembelajaran, motivasi, inspirasi dengan semua orang lainnya di Indonesia terutama, maka kami terbuka untuk mereka mendaftar dan gabung menjadi publisher di Indonesia. Oke, baik. Terus kontennya yang diupload dari guru ini apakah sudah disaring kah terlebih dahulu atau mereka langsung aja mengakses tanpa harus lewat penyaringan atau bagaimana? Oke, karena kami platform atau wadah, maka kontennya tentunya para guru yang bertanggung jawab terhadap konten tersebut. Mereka yang mempunyai kontrol terhadap kontennya. Ya tentunya gimana kalau konten-kontennya misalkan tidak sesuai. Kami mempunyai mekanisme untuk mekanisme untuk melaporkan apabila ada konten-konten yang dirasa melanggar hak cipta, kemudian ada pornografi atau porno aksi di sana, sehingga mekanisme kami bisa di sistem kami bisa menonaktifkan konten-konten tersebut. Jadi sudah tersedia mekanismenya di sana seperti itu. Berarti sebelum dipublish tidak ada penyaringan gitu ya Pak ya? Ya, penyaringan sebetulnya lebih kepada publisher sendiri, karena ini kan sosial media sama seperti sosial media yang lain. Kita mau upload apapun bisa, tapi kan ada kontrol dari para penggunanya sendiri, termasuk kami mengontrolnya melalui proses melaporkan kontennya itu sendiri. Itu seperti itu. Ini kan ada sejumlah, saya lihatnya dari sejumlah siswa atau apa nih yang melakukan proses belajar mengajar atau bagaimana ini Pak? Oke, kebetulan kita berada di perusahaan di mana kami membuat program tersebut, yaitu Indis. Ini adalah para programmer kami, para software quality assurance kami, yang sebagian besar itu adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Nah, jadi kami rekrut mereka, kami kerjasama dengan beberapa sekolah menengah kejuruan, terutama yang berbasis komputer, jurusannya yaitu rekayasa perangkat lunak. Kemudian kami melakukan bootcamp, yaitu mengajarkan mereka bagaimana pemrograman, kemudian bagaimana merancang sebuah software. Dan setelah 6 bulan mereka terjun bersama-sama dengan kami membangun platform Indis ini. Jadi siapa mereka? Mereka adalah 5 terbaik di sekolah masing-masing, seperti itu. Jadi proses seleksinya seperti itu. Terima kasih Pak waktunya sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Nah, tadi tuh wawancara kita dengan Pak Dede Mulyana selaku founder dari program pendidikan berbasis online ini, di mana Pak Dede ini menciptakan ini untuk mempermudah para siswa dari Sabang sampai Merauke untuk mengakses program ini dan belajar dari rumah dengan secara gratis.